Karena manusia itu tidak layak mengaku apapun dalam dirinya. Pinternya miliknya Allah, hebatnya miliknya Allah, kayanya miliknya Allah, dirinya pun miliknya Allah. Lalu apa yang bisa diakui manusia? Ya nggak ada. Semua titipannya Allah. Diri kita aja miliknya Allah. Ini bagaimana mau mengaku-ngaku? Ya nggak ada hak layak apapun manusia mengaku apapun, nggak ada. Diri kita pun milik Allah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita ini tiap hari kosong, semuanya punya Allah, semuanya gerakannya Allah, semuanya belajar dekat dengan Allah, melayani hamba Allah. Tiap hari begitu aja. Kurang lebih kata Mas Andri Memen. Jadi posisi apapun hati dan pikirannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Posisi apapun. Mau tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi terus, ya Allah. Hati dan pikirannya nyambung terus gitu. Nah itu nanti dipertajamnya lewat meditasi Kang Mas Andri Memen. Lewat meditasi pertajamnya. Mbak Elis ngapunten Gus dereng saged meditasi saring panjenengan. Mboten napa-napa. Bebas. Jadi kita ini Mbak Elis di grup ngaji diri itu tidak melarang, tidak menyuruh. Grup sobat ngaji diri itu tidak melarang, tidak menyuruh. Semua filternya ke dalam hatinya dan pikirannya masing-masing. Semuanya punya hati untuk merasakan, semuanya punya pikiran untuk memikir, membedakan mana yang benar salah. Percetakan Ahmad Jaya, jangan Mas merokok susah. Jangan merokok Mas susah. Jangan Mas merokok susah. Enggak, artinya saya udah berhenti merokok. Mas Ahmad Jaya. Artinya saya udah berhenti merokok, saya minta sama Allah. Saya berhenti merokok itu gara-garanya gini. Saya pengen memberi anak yatim se-RW waktu itu. Namun gimana caranya? Pengeluarannya lewat mana tambahannya gitu. Belum mendapatkan tambahannya. Kemudian ya saya kurangi jatah rokok saya. Saya punya nazar jatah rokok saya alihkan ke anak yatim se-RW. Nah itu awalnya. Kemudian bulan pertama bisa, 20.000 tak simpen, 20.000 simpen, 20.000 tak simpen, 20.000 tak simpen. Waktu itu satu RW ada 20 orang anak yatim. Jadi 400.000. Bagiannya 20. Tapi lewat Pak RW. Alhamdulillah saya nggak merokok, sukses. Dengan mengalihkan saya tidak merokok, saya ngasih anak yatim se-RW. Alhamdulillah sampai sekarang nggak merokok. Kenapa? Saya nggak mau mikir rokok. Tapi jangan semua di Indonesia nggak merokok, kasihan tukang tembakaunya. Yang sudah pengen berhenti merokok, tapi yang belum berhenti jangan, kasihan tukang nanam tembakonya, kasihan pabrik rokoknya. Kalau pabrik rokok udah kaya, kasihan toko-toko yang jual rokok. Jangan nggak merokok semua, harus imbang. Yang berhenti merokok ada, yang masih merokok ada. Jadi adil. Nggih. Mbak Gianggi, bener itu Mas asli. Nggih, Mbak Gianggi asli karya sendiri. Kang Mas Anti Memen, Bang ingin belajar kali panjenengan rumahnya jenengan pundi. Saya 3 Raksa Tangerang, monggo. Rumah kita tempat banyak silih berganti orang. Karena bila rumahmu sudah banyak yang datang, itu tandanya rezeki sudah dekat. Jadi kalau rumah itu sudah banyak yang datang, rezeki sudah dekat. Di tempat kita banyak buku Mas Andri. Nanti bisa fotokopi, digandain fotokopi. Kalau orang baca buku saya itu, seperti halnya dia ada di dalam buku saya itu. Kebetulan di sini nggak ada kalau di sini. Kalau di sini kan di tempat kerjaan. Kalau di rumah ada. Di rumah itu banyak catatan buku saya perjalanan hidup saya. Nah, jadi saya itu gemar menulis. Nah ini juga sama ini. Oh ini Kampung Inggris. Kalau ini saya bukukan. Jadi apa-apa itu saya tulis Kang Mas Andri. Saya tulis, kemudian nanti setelah ditulis dibaca. Oh saya pernah nulis seperti itu tuh. Oh saya pernah nulis seperti itu tuh gitu. Oh di sini nggak ada di kerjaan. Kang Mas Andri Memen bareng-bareng belajar. Saya juga masih belajar. Kang Mas Ahmad Malaysia hadir, alhamdulillah ada yang dari Malaysia Kang Mas Ahmad. Bareng-bareng Kang Mas Ahmad belajar. Mbak Sri Titi, assalamualaikum hadir Kang Mas dari Bogor. Nggih Mbak Sri Titi matur suwun.
Rahayu selalu dalam rangka ngaji diri, ngaji ke dalam dirinya. Belajar mulai diri. Mbak Ria aja turun monggo, Mas Aman masih ngikutin matur suwun rahayu. Kang Mas Daeng, Mas apa makna arti bermimpi perta? Mimpi perta. Perta itu apa? Mimpi itu ada 3. Titioni itu mimpi-mimpian. Boleh terjadi, boleh tidak. Mimpi-mimpian itu bukan terjadi. Mimpi-mimpian itu habis ngobrol terus mimpi itu mimpi-mimpian. Kalau Gondoyoni itu boleh terjadi, boleh tidak. Tapi kalau Puspo Tajem itu pasti terjadi. Antara mimpi dan kejadian sama. Jadi mimpi itu pertanda, mimpi petunjuk. Jadi petunjuk itu ada 4. Tapi mungkin bahkan ada 5 dan seterusnya ada. Tapi yang saya pernah pahami ada 4. Petunjuk lewat kitab, petunjuk lewat alam langsung, membaca alam, lewat meditasi, dan lewat bermimpi. Petunjuk itu lewat 4 itu. Orang yang meyakini petunjuknya lewat mimpi, nanti sama Allah akan dikasih lewat mimpinya. Orang yang meyakini lewat meditasinya, Allah selalu kasih lewat meditasi. Orang yang meyakini alam adalah petunjuknya, Allah akan beri pertanda lewat alam. Contoh yang paling gampang. Orang kok meyakini setiap melihat angka kembar, itu adalah petunjuk. Nanti di HP-nya mati. Waktu menyalain HP jreng, nanti sering ketemu jam kembar dan menit kembar. Contoh, sering melihat, tadinya nggak melihat jam. Setelah pas melihat jam, ada petunjuk. Jam 11 menit 11. Jam 12 menit 12. Atau 21 21. Atau angka dibalik. 21 12. Tadi angka kembar antara menit dan jam. Itu orang itu diikutin ilmu leluhur, orang itu diikutin ilmu alam. Nggak percaya, silahkan cek dalam dirinya, kemudian tanya pada Google. Google, apa arti angka kembar 11 11? Apa angka arti kembar 00 00 gitu. Nanti semua ada artinya di situ, kita tinggal mengikuti sesuaikan dengan kejadian. Kalau sering dengan kejadian itu berarti Allah ngasih petunjuk lewat alam gitu. Kurang lebih gitu Kang Mas Daeng Aldi. Kang Mas Ran pengen ikut meditasi via WA bisa tidak Gus? Saged Mas Ran. Nanti di DM aja, nanti ada jadwal kok. Mulai malam Jumat itu ada jadwal meditasi nanti. Satu lewat media, jarak jauh. Kita jarak jauh, komunikasi dulu lewat WA. Kalau bisa sebelum meditasi puasa 2 hari. Kalau nggak bisa 2 hari, 1 hari. Kalau nggak bisa ya mandi basah atau mandi keramas. Niatnya bersihin jiwa raga karena Allah. Kemudian pengen dekat dengan Allah, itu aja. Jadi niat apapun itu pengen dekat dengan Allah. Membersihkan jiwa raga, pengen dekat dengan Allah, ingin belajar lebih dekat dengan Allah. Niatnya nggak ada niat itu, meditasi juga sama. Niatnya ingin belajar lebih dekat dengan Allah. Jadi apapun niat itu karena pengen dekat dengan Allah dan baik terhadap semua manusia, gitu aja. Kurang lebih kata-kata Mas Ran. Jadi silakan di Eman Japri. Kang Mas Daeng Aldi pertama ketemu bidadari baju biru, kedua dikelilingi wali songo, ketiga Pak Karno dan raja-raja. Oh iya. Ketemu bidadari baju biru. Berarti Kang Mas Daeng Aldi itu memang jenengan itu nuwun sewu nggih, kalau saya takut salah. Train jenengan itu darah biru. Ketemunya orang-orang besar. Misalnya ketemu ketua ini, ketemu bupati, minimal Pak RT, Bu RT lah minimal. Ketemu pejabat. Sering ketemu orang-orang besar. Darah biru. Jenengan masih keturunannya bukan orang biasa. Masih keturunan orang yang berilmu lah minimal. Kemudian kedua dikelilingi wali itu wali songo, yang jenengan belajarnya harus syariat, hakikat, mempertajam atau memperdalam lubang 9 dalam diri jenengan. Wali songo secara syariat itu adalah gambaran lubang 9 dalam diri kita. 2 penglihatan, 2 pendengaran, penciuman, lisan, sama 2 yang di bawah itu dijaga. Dijaga sampai nanti semakin bersih semakin dekat dengan Gusti Allah. Nah,
Pak Karno itu ada lambang kekokohan. Lambangnya Tugu Monas, zamannya peperangan. Harus kuat, harus gagah zaman perang. Lambangnya Tugu Monas. Harus perkasa. Nah, jenengan harus gagah, perkasa, harus kuat, dan harus bisa memerangi, menjaga yang 9 diwali Allah itu. Menjaga nama harum bidadari tadi, darah biru, menjaga darah biru, harus menjaga kebaikan dan